Coba deh, pernah kepikiran gak sih, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar waktu kita tarik tunai di teller atau pas lagi transfer lewat m-banking? Nah, hari ini kita bakal telusuri dua jalur utama perjalanan uang kita. Jalur tunai yang klasik dan jalur digital yang super cepat. Yuk kita mulai. Uang kita kan aman ya di bank, tapi pas kita butuh buat beli kopi atau bayar tagihan, gimana caranya uang itu keluar dari brankas digitalnya? Ternyata ada dua jalan keluar utama. Pertama, kita ambil fisiknya dalam bentuk lembaran uang. Kedua, kita kirim lewat terowongan digital. Kita bakal bedah tuntas keduanya. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari dasarnya dulu, yaitu rekening tabungan. Terus kita susuri jalur penarikan tunai, lanjut ke jalur transfer digital, dan di akhir ada satu peringatan penting yang wajib banget kita semua tahu. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Sebelum kita bisa tarik atau transfer uang, ya kita harus punya tempat buat nyimpennya kan? Nah, itulah gunanya rekening tabungan. Gampangnya gini deh, rekening tabungan itu kayak dompet digital kita yang dijagain sama bank. Kita bisa ambil isinya kapan aja, mau lewat ATM atau mobile banking, tapi emang nggak bisa pakai cek ya. Dan yang paling penting, uang kita di sana itu aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Jadi ini fondasi keuangan kita yang paling aman. Sekarang, yuk kita telusuri jalur yang pertama. Ini cara yang mungkin paling kita kenal, cara tradisional buat mengakses uang kita, mengambilnya langsung dalam bentuk tunai. Waktu kita tarik tunai di bank, istilah kerennya itu pencairan. Tapi ini bukan sekedar kita datang, minta uang terus dikasih. Oh, enggak, sesimpel itu. Di baliknya ada serangkaian prosedur keamanan yang dirancang bank buat mastiin kalau yang ambil uang itu beneran kita, si pemilik sah. Tujuannya cuma satu, melindungi uang kita dari tangan yang salah. Terus, siapa aja sih yang ada di balik meja teller itu? Mereka bukan cuma sekedar petugas loh. Mereka itu sebuah tim keamanan yang terkoordinasi. Anggap aja mereka ini para penjaga yang tugasnya memastikan setiap rupiah yang kita tarik itu sah dan aman. Jadi, siapa aja para penjaga ini? Bayangin kayak tim lari estafet. Dimulai dari customer service, dia yang verifikasi data diri kita. Terus tongkat estafetnya dikasih ke teller buat proses uangnya. Nah, kalau kita narik dalam jumlah besar, butuh lampu hijau dari supervisor. Dan semua proses ini diawasi dari belakang sama tim back office buat mastiin gak ada satu rupiah pun yang salah hitung. Rapih kan? Alurnya ini sengaja dirancang untuk keamanan maksimal. Kita kasih identitas, teller langsung cek silang berlapis. Muka kita, tanda tangan, sama saldo. Terus yang penting, uang selalu dihitung di depan kita, biar transparan. Setiap langkah ini tuh ibarat benteng pertahanan buat mastiin uang kita aman sampai di tangan kita. Oke, sekarang kita pindah ke jalur kedua, jalur yang kayaknya makin jadi standar baru buat kita semua. Selamat datang di dunia transfer digital, atau kalau dalam istilah perbankan, namanya pemindah bukuan. Pemindah bukuan itu kayak sulap digital loh. Serius, kita cukup kasih perintah lewat HP dan bank bakal mindahin angka dari akun kita ke akun lain. Sama sekali nggak ada uang fisik yang pindah tempat. Semuanya terjadi di dalam sistem. Inilah keajaiban dari transaksi non-tunai. Nah, perhatiin bedanya ya. Kalau transfer ke sesama bank, itu instan, langsung masuk. Kenapa? Ya ibaratnya mindahin barang antar kamar di satu rumah yang sama. Gampang. Tapi, kalau transfer ke bank lain, nah ini butuh jembatan penghubung. Jembatan ini adalah sistem pembayaran nasional yang bikin bank-bank yang beda ini bisa ngobrol dan kirim-kiriman data. Biar gampang bayanginnya, anggap aja sistem transfer antar bank ini kayak kita milih jasa kurir buat ngirim paket uang digital. Setiap kurir punya kecepatan, kapasitas angkut, dan ongkos kirimnya sendiri-sendiri. Nah, ini dia pilihan kurir digital kita. Pertama ada BeeFast, ini kayak kurir motor instan. Super cepat, murah, 24 jam non-stop, cocok banget buat kebutuhan harian kita. Kedua, ada Clearing atau SKNBI. Ini ibarat truk kargo yang ngirim paketnya terjadwal, beberapa kali sehari. Dan terakhir, buat kiriman super penting dan nilainya besar, ada RTGS. Ini si truk lapis baja yang ngantar paket kita secara eksklusif dan instan pada jam kerja. Jadi pertanyaannya, kenapa sih semua orang kayaknya berbondong-bondong pindah ke jalur digital ini? Jawabannya simpel, karena keuntungannya itu nyata banget dan signifikan. Buat kita sebagai nasabah, untungnya jelas banget. Gak perlu lagi antri di bank, sekarang transfer bisa sambil rebahan. Jauh lebih aman karena nggak perlu bawa uang segepok. Biayanya murah meriah. Dan yang paling keren, semua pengeluaran kita tercatat otomatis, selama tinggal buku kas manual. Eits, tapi keuntungannya nggak berhenti di kita aja loh.
Buat bank, ini artinya efisiensi operasional yang luar biasa. Dan buat negara, ini mempercepat perputaran uang di ekonomi yang ujung-ujungnya bisa mendorong pertumbuhan. Jadi, ini beneran win-win solution buat semua pihak. Oke, tapi sebelum kita selesai, ada satu peringatan perjalanan yang krusial banget buat perjalanan digital kita ini. Yap, di balik semua kemudahan yang ditawarkan, ada risiko yang harus kita waspadai bareng-bareng. Fakta ini lumayan bikin kaget ya. Ternyata ancaman terbesar di dunia digital itu bukan hacker super canggih yang bobol sistem bank, tapi penipu yang meretas pikiran kita. Mereka pakai trik psikologis atau istilahnya social engineering buat memanipulasi kita supaya kita sendiri yang kasih kunci brankas digital kita, yaitu PIN dan OTP. Jadi tolong banget ingat ini. Secanggih apapun teknologinya, pertahanan terbaik itu ada di diri kita sendiri, yaitu kewaspadaan. Bank nggak akan pernah, saya ulangi ya, tidak akan pernah minta PIN, password, atau OTP kita. Kunci brankas itu ada di tangan kita, jangan pernah kasih ke siapapun, dengan alasan apapun. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Waktu semua transaksi makin cepat dan makin digital, gimana ya nasib uang tunai di masa depan? Apa mungkin suatu hari nanti uang fisik itu beneran hilang? Ini pemikiran yang menarik banget tentang kemana evolusi uang bakal membawa kita. Terima kasih sudah menyimak.